RMC. Hai sahabat Ratama, ketemu lagi dengan saya, dengan Hermansyah dari PT Ratama Mitra Kualitas sebagai Senior Consultant. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, dan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap aktivitas sahabat Ratama. Hari ini sudah lama kita nggak bercerita mengenai masalah human capital, dan kali ini saya akan berbicara masalah analisa beban kerja atau biasa orang menyebutnya workload analysis. Nah, kalau kita bicara masalah analisa beban kerja, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kita akan mereview apakah jumlah karyawan yang kita miliki sekarang ini sudah berkesesuaian dengan kebutuhan daripada proses bisnis kita. Nah, apa yang melatar belakangin? Jadi banyak sekarang yang coba menghubungin saya, ya, yang menelpon ke kita, berkirim email. Mereka banyak bertanya begini, teman-teman. Pak, kami waktu sebelum adanya COVID, seolah-olah karyawan kami itu yang ada pas saja tuh jumlahnya, nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat sudah masuk COVID, kita terapkan work from home gitu. Jadi karyawan kita semuanya sudah bekerja dari rumah, ya, work from home, tidak ada lagi yang di office. Bahkan 75% itu karyawan kita semuanya ada di rumah gitu. Dan pada saat sekarang sudah masuk di bulan Juli, bulan Agustus, itu kondisi kan sudah mulai membaik nih. Nah, dan mereka sudah mulai masuk lagi, dan pada saat kita lihat, loh kok kayaknya orang kita kok jadi banyak ya, padahal secara jumlah itu tidak berubah, tapi kelihatan kok jadi banyak ya. Seolah-olah proses jadi tidak efisien, tidak efektif gitu. Seolah memang kelihatan jumlah karyawan kita jadi banyak gitu. Dan terbayang seolah-olah bahwa kebutuhan orang terkait dengan kebutuhan proses itu malah orang itu menjadi overload gitu. Nah, andaikan permasalahan ini terjadi di perusahaan Bapak, maka apa yang Bapak akan lakukan pertama kali? Ya, kan ini yang menjadi permasalahan kita, karena kita akan menghadapi ya masa depan kita yang sudah menjadi lebih jelas lagi. Maka andaikan Bapak sebagai Direktur Human Capital atau sebagai Manajer HRD, maka apa yang Bapak akan lakukan? Oke, ikutin terus video ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan sharing knowledge dari apa yang kita akan bahas hari ini. RMC. Oke. Nah, sahabat Ratama yang saya cintai, jadi kalau kita bicara analisa beban kerja, seperti yang kita bahas di awal tadi, memang selalu terbayangkan di kita adalah bagaimana caranya kita membuat proses bisnis kita itu menjadi lebih efisien dengan cara memperhatikan jumlah karyawannya. Nah, tetapi setelah COVID ini berlalu, maka yang kita harus pastikan bukan hanya karena kita kelebihan karyawan, tapi WLA itu, analisa beban kerja itu sebenarnya bukan hanya kita hanya menghitung berapa jam kerja yang tersedia buat karyawan kita dan berapa jam kerja yang dia butuhkan untuk bekerja dalam satu hari kah atau dalam satu bulan kah, bukan. Yang kita harus lihat adalah kita harus memastikan dulu semua sistem kita tuh sudah benar. Sehingga kunci akhirnya adalah memang WLA, analisa beban kerja. Jadi kalau kita ingin melakukan analisa beban kerja, yang pertama kali kita harus lakukan adalah pastikan dulu visi misi kita. Artinya apa? Visi kita ini sendiri apakah akan berubah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, andaikan visi kita ini bertambah ingin menjadi terbaik, kalau kemarin terbaik di Indonesia, sekarang menjadi terbaik di Asia Tenggara misalnya kayak gitu. Terus apakah misi kita juga perlu diupdate misalnya kayak gitu. Kenapa ini perlu kita tinjau? Karena pada saat kita bicara visi dan misi, maka kita akan bicara masalah sumber daya. Dan pada saat kita bicara sumber daya, maka minimal di situ kita akan bicara masalah kebutuhan sumber daya manusianya. Bagaimana kita perlu kompetensinya, bagaimana kita perlu seorang expertnya, dan yang pasti berapa jumlah orang yang kita perlukan untuk memastikan visi dan misi kita itu tercapai. Itu dulu yang dia harus dipastikan. Nah, setelah visi dan misi kita pastikan, apakah kita update ya, kita rubah dan sebagainya, maka yang kedua adalah kita melihat lagi nih, misalnya kita ekspansi nih, kita melakukan pengembangan bisnis, mungkin ada ke luar negeri, ke Thailand dan sebagainya, maka kita akan lihat desain organisasi. Kita belum bicara struktur dulu ya. Jadi teman-teman jangan dipaksakan bahwa pada saat visi misi sudah jadi maka kita harus lihat dulu struktur organisasi, bukan. Yang harus pertama kali kita lihat adalah desain organisasi. Jadi ada satu contoh perusahaan ya bergerak di bidang menghasilkan air ya. Misalnya lah kalau kita bayangkan dia ini hanya menghasilkan air bersih, misal kayak gitu. Tetapi di situ ada fungsi, ada proses, ada departemen yang disebut dengan lead bank.
penelitian dan pengembangan, atau kalau bahasa ininya R&D, Research and Development. Nah, kalau kita bicara desain organisasi, apakah memang perlu ada namanya lead bank tersebut? Sehingga logika daripada desain organisasi adalah bagaimana kita mendesain kotak-kotak organisasi kita tadi berdasarkan kebutuhan proses. Jadi kalau seandainya saya ini memang membuat produk yang nanti akan banyak mengimprove terkait dengan produknya sendiri, terkait dengan packagingnya, apakah terkait dengan ya misalnya ya tadi misalnya kita bicara packaging produknya, maka kita mungkin perlu di situ ada namanya desain di situ, ada namanya product design di situ. Kita harus ada namanya lead bank gitu. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah bicara bagaimana membuat produk yang selalu berubah atau ada variatif yang cukup banyak, misalnya kayak gitu ya, atau kita tidak ada namanya packaging yang memang kita menjual karena faktor packagingnya juga, mungkin di situ kita tidak perlu ada namanya R&D misalnya di situ. Contoh misalnya ya, kalau kita ambil paling mudah PDAM, perusahaan daerah air minum. Itu perusahaan daerah air minum itu dari pertama kali berdiri sampai nanti dengan terus menerus berapa puluh tahun ke depan yang dihasilkan adalah air bersih. Jadi dari Permenkes itu yang dia akan penuhin persyaratannya. Yang dia kirim adalah air melalui apa? Melalui pipa, gitu ya, melalui pipa. Sehingga yang dipastikan situ packagingnya ya tidak akan berubah. Dia akan pasti melalui pipa itu sendiri dan akan dia kirimkan adalah airnya itu sendiri. Dan airnya tidak pernah berubah, packagingnya tidak pernah berubah. Tetapi proses lead bank itu harusnya ada di masing-masing departemen itu sendiri, penelitian dan pengembangan. Jadi desain organisasi ini adalah kita melihat kebutuhan kita. Misalnya apa nih? Misalnya saya ada punya kantor cabang. Misalnya kita ada namanya untuk penetrasi ke luar negeri, ke Eropa misalnya kayak gitu. Maka dari sisi desain organisasi kita berpikir apakah kita perlu marketing representatif di sana misalnya. Itu yang disebut dengan desain organisasi. Nah, setelah desain organisasi itu kita buat, ya kita tentukan kira-kira apa proses-proses yang kita butuhkan tadi. Misalnya, oh kita di Eropa nanti kita harus ada namanya kantor pemasaran. Misalnya kita di situ harus ada kantor cabang. Misalnya di sini kita harus ada namanya lead bank, kita harus ada namanya bagian maintenance dan sebagainya. Itu kita sudah buat semua dalam rangka pemenuhan dari sisi pencapaian kinerja perusahaan. Barulah kita bicara masalah struktur organisasi. Nah, disinilah kita bicara strukturisasi. Ini adalah bicara hierarki. Apakah nanti di situ di cabang tadi cukup levelnya manajer? Apakah soal level GM dan seterusnya seperti itu? Itulah yang disebut dengan strukturisasi. Nah, setelah strukturisasi kita buat, maka yang kedua adalah bagaimana kita memastikan proses bisnis. Nah, banyak perusahaan pada saat bicara WLA, proses bisnisnya nggak disentuh gitu ya. Jadi mereka langsung saja buat analisa beban kerja berdasarkan nanti berapa departemen ya, dilakukan nanti berdasarkan nanti pekerjaannya apa, itu aja yang langsung dibuat. Itu kurang tepat. Jadi kita harus melihat dulu proses bisnis kita itu seperti apa. Karena dengan proses bisnis ini, akhirnya kita bisa memastikan bahwa proses-proses kita itu sudah sesuai. Baik sesuai dengan bagaimana kita bicara supply chain-nya itu sendiri, bagaimana kita punya proses bisnis itu yang interaksi dengan fungsi-fungsi lain, atau bagaimana kita bisa memastikan bisnis proses kita itu terkait dengan proses manajemennya bagaimana, terkait dengan produk realisasinya bagaimana, proses supportnya bagaimana. Sehingga nanti dari mapping bisnis proses ini, kita tahu nih proses-proses kita itu apa saja yang ada di situ. Nah, setelah kita lakukan proses mapping bisnisnya sudah cukup jelas, kita tahu SOP yang kita harus punya apa dan seterusnya harus ada apa, maka di situ harus ada analisa jabatan. Nah, analisa jabatan inilah nanti yang menjadi cikal bakal ke bawahnya akan keluar dua, yaitu adalah analisa beban kerja ya. Terus yang terkait juga dengan job description dan job qualification. Nah, analisa beban kerja ini karena job analysis itu menghasilkan adalah terkait dengan job description, analisa jabatan itu menghasilkan job description dengan job qualification. Kita pastikan lagi nih kesesuaiannya seperti apa. Pada saat itu sudah semua kita pastikan, barulah kita bicara analisa beban kerja. Nah, di sini pada saat kita melakukan analisa beban kerja, barulah kita bisa yakin bahwa orang ini melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Terlihatnya dari mana? Sesuai dengan job qualification-nya. Terus kita melakukan analisa beban kerja lagi. Ini benar. Kenapa? Karena sesuai dengan job description-nya. Dan pada saat kita melakukan analisa beban kerja ini, maka yang kita pastikan adalah ada yang disebut dengan indeks, yaitu angkanya FTE.
Jadi fully time equivalent itu harus angkanya di bawah 1,28. Jadi nanti kita hitung tuh pekerjaan orang-orang itu apakah per hari, per minggu, ya, per bulan atau per tahun gitu. Nanti bebannya seperti apa? Nanti kita dapatlah nilai FTE-nya, fully time equivalent. Dan dari situ kita harus pastikan juga pada saat analisa beban kerja tadi, bagaimana dia melakukan satu pekerjaan, bagaimana dengan kertas kerjanya, terus apakah kerjaan dan kertas kerja ini bisa tertelusur juga nanti dari sisi aspek KPI mana yang akan dicapai dengan job desk tersebut. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Jadi yang pasti jangan pernah melakukan WLA sebelum kita memastikan bisnis prosesnya benar dulu. Dan jangan pernah melakukan bisnis proses sebelum kita memastikan struktur organisasinya, dan jangan pernah kita membuat struktur organisasi sebelum kita memastikan desain organisasinya, dan jangan pernah kita bicara desain organisasinya kalau visi misinya kita belum jelas. Oke, sahabat Pratama, itu saja dulu dari saya, dan andaikan ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komen di bawah ini, sampaikan saja atau bisa langsung telepon ke saya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.